Penyidik Bareskrim Polri, Saudara, menindaklanjuti laporan soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Bareskrim menyebut sudah sebulan terakhir ini memeriksa sampel pembanding di wilayah Yogyakarta dan Solo. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo menyebut sudah mengambil sampel pembanding ijazah dari 7 rekan Joko Widodo di SMA Negeri 6 Solo maupun di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sampel ijazah akan diuji coba secara saintifik di laboratorium forensik, kemudian dibandingkan dengan ijazah milik Jokowi. Brigjen Juhandani menyebut proses pemeriksaan keaslian ijazah Jokowi sudah 90% dan hanya menunggu hasil laboratorium forensik. Proses penyidikan yang kita lakukan adalah kalau di prosentase kita sudah 90%. 10%-nya adalah uji lab. Kalau uji lab ini ternyata tidak identik, yang 90% gugur. Jadi kita menguji saat ini pemeriksaan yang kita laksanakan lain sebagainya adalah 90%. Termasuk foto dan lembaran. Termasuk foto lembaran yang didalilkan oleh kami kita uji semua. Terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Polda Metro Jaya memeriksa 3 pengurus tim pembela aktivis dan ulama atau TPUA. Mereka dipanggil sebagai saksi atas laporan pencemaran nama baik yang diajukan Jokowi. Polda Metro Jaya memanggil 4 orang sebagai saksi atas laporan pencemaran nama baik Joko Widodo. Mereka adalah Wakil Ketua Pembela Ulama dan Aktivis TPUA Rizal Fadila dan ketiga pengurus TPUA lainnya yaitu Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, dan Kurnia. Namun Rizal Fadila tak dapat hadir karena sakit. Ketiganya diminta klarifikasi soal tudingan ijazah Jokowi palsu. Juru bicara TPUA menyebut ketiganya membawa bukti untuk menunjukkan ijazah Jokowi palsu. Sebelumnya tim pembela aktivis dan ulama melaporkan Jokowi ke Bareskrim Polri terkait dugaan ijazah palsu. Jadi memang agenda hari ini hanya panggilan terhadap TPUA, dalam hal ini keempat orang tadi terkait laporan Bapak Joko Widodo. Untuk keterangan lebih lanjut itu kawan-kawan masih diperiksa di dalam. Jadi bukan panggilannya, undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi. Lagi bukan panggilan. Ya. Nah, kalau untuk video itu memang dari Bapak Rizal Fadila, sementara saksi-saksi yang lain juga membawakan bukti masing-masing ya dari saksi. Jadi mungkin untuk video Pak Rizal sendiri yang nanti akan memberikan keterangan di kepolisian. Jadi pada saat beliau datang pasti bukti-bukti itu akan dibawa dan akan diserahkan ke penyidik ya. Sebelumnya Bareskrim Polri bilang sudah memeriksa beberapa dokumen antara lain kemahasiswaan Angkatan 1978 dan 1982 Universitas Gadjah Mada serta dokumen dari Fakultas Kehutanan. Bareskrim Polri menyebut telah memeriksa 31 saksi dalam kasus ijazah palsu yang dilaporkan tim pembela aktivis dan ulama. Di antaranya adalah saksi pelapor, saksi dari staf Universitas Gadjah Mada dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara di Solo, Pengadilan Negeri Surakarta menggelar proses mediasi kasus gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kuasa hukum Jokowi menolak permintaan penggugat menunjukkan ijazah karena menilai penggugat tak punya hak. Dalam sidang mediasi, kuasa hukum Jokowi menolak permintaan menunjukkan ijazah Joko Widodo sesuai dengan permintaan penggugat. Kuasa hukum ingin agar sidang mediasi ini dinyatakan deadlock dan berlanjut ke persidangan agar penggugat membuktikan tudingan bahwa ijazah Jokowi palsu. Sementara untuk penggugat tetap menginginkan Jokowi menunjukkan ijazah SMA-nya di publik. Bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah untuk memperlihatkan ijazah yang dimiliki tersebut kepada publik. Ini sudah merupakan suatu tindakan yang merendahkan, menyerang atas kehormatan.
Terlapor pencemaran nama baik Jokowi Roy Suryo meminta agar skripsi Jokowi juga diperiksa keasliannya. Ia bahkan menyebut skripsi Jokowi tidak layak dan palsu. Saya sesuai konsisten ya. Jadi artinya ketika itu datang, saya akan tunjukkan bukti-bukti pemeriksaan primary evidence ketika saya memeriksa skripsi waktu itu. Dan ketika saya memeriksa apa yang ditunjukkan oleh kader salah satu partai SI itu dan yang ditunjukkan oleh dekan Fakultas Kehutanan Dr. Sigit Sunarta yang itu berupa fotokopi. Kalau fotokopinya dan yang diposting itu sinkron, ya berarti itu bisa dianalisis. Kalau nanti misalnya ternyata yang ditunjukkan lain, nah ini malah jadi soal ini. Jadi berita. Jadi selama ini yang dipakai untuk yang disebut ijazah itu apa? Tapi sekali lagi, skripsinya itu abal. Skripsinya tidak patut dan tidak layak. Skripsinya kita berani main 99,9% itu adalah palsu. Mengetahui bagaimana proses penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, saat ini kita sudah bergabung dengan dua jurnalis Kompas TV. Ada Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah, kemudian di Jakarta, tepatnya di Polda Metro Jaya, ada Jona Hamonangan dan juru kamera Yanuar Ruslim. Tapi kita ke Solo terlebih dahulu. Widi, kalau tadi kan ini dari pihak Barreskrim Polri telah melakukan konferensi pers menyebutkan bahwa proses penyelidikan kasus ijazah palsu ini sudah mencapai 90%. Lalu kemudian komponen apa saja yang sudah dicapai pihak polisian dan kemudian 10% ini apa? Ya, Audrey dan saudara, memang dari Barreskrim sendiri sudah mengatakan bahwa pemeriksaan saat ini sudah mencapai 90%. Mereka sudah memeriksa setidaknya 31 orang saksi dan ini adalah data-data yang dikumpulkan baik dari perguruan tinggi tempat Jokowi berkuliah ataupun dari SMA yang Jokowi juga bersekolah. Data-data yang 90% ini dari keterangan-keterangan para saksi tersebut, termasuk juga dengan menunjukkan bukti-bukti seperti misalnya saja ijazah-ijazah dari teman-teman waktu sekolah dan juga kuliah dari Joko Widodo sendiri. Sementara untuk 10%-nya, pemeriksaan saintifik secara laboratorium forensik akan dilakukan ini untuk membandingkan. Ada 7 sampel ijazah yang digunakan oleh polisi yang nantinya akan digunakan untuk membandingkan dengan ijazah asli milik Joko Widodo sendiri yang kemarin sudah ditunjukkan kepada penyidik dan itu nantinya akan dibuktikan secara saintifik lewat laboratorium forensik Polri. Dari sinilah nanti akan didapat identifikasi apakah ijazah ini identik dengan yang lain atau tidak. Dan tadi juga sudah disebutkan bahwa proses yang hanya 10% ini bisa menganulir yang 90%, artinya nanti jika ditemukan memang ijazah ini identik dengan pembanding-pembanding yang lain dari hasil lab forensik dari Polri, maka dipastikan bahwa ijazah tersebut asli. Dan proses ini tidak gampang dan tidak mudah, artinya tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat karena memang polisi membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam memeriksa secara saintifik di laboratorium forensik. Karena ini menyangkut dengan nantinya masalah-masalah lain yang mungkin akan terjadi. Seperti yang kita ketahui, gugatan dilakukan baik di UGM ataupun di SMA Negeri 6 Solo. Karena memang ada 2 ijazah yang diragukan oleh para penggugat, yaitu ijazah SMA dan juga ijazah di bangku perguruan tinggi milik Joko Widodo sendiri. Dan polisi sampai sejauh ini sudah memeriksa 31 orang saksi, di mana kebanyakan seperti teman sekolah ataupun kuliah berada di Jogja dan di Solo. Jadi mereka mendatangi 2 kota ini untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan sembari untuk mengambil sampel 7 ijazah yang sudah diamankan saat ini. Ada beberapa sampel yang diperiksa, terutama dari pihak teman-teman Jokowi semasa SMA begitu dan juga kuliah untuk meneliti dugaan ijazah palsu Jokowi. Nah, sebelum kita ke Jona Hamonangan, saudara, kita akan dengarkan dulu kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan informasi di Sapa Indonesia Malam, masih berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang tadi pada saat hari ini dari Barreskrim juga sudah mendatangi Solo dan juga Yogyakarta untuk mendalami penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu tadi sudah dilaporkan oleh Widi dan sekarang kita akan bergeser ke Polda Metro Jaya yang hari ini juga ada pemeriksaan saksi. Nah,
Jona, jadi bagaimana sejauh ini proses pemeriksaan 4 orang saksi, tapi kemudian yang hadir hari ini hanya 3 saksi dalam kasus tudingan atau tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo? Ya Audrey, dari yang dijadwalkan 4 orang, hanya 3 yang hadir, dikarenakan 1 masih dalam perawatan pasca kecelakaan. Jadi dari 3 orang yang diperiksa hari ini sudah datang, memenuhi panggilan mulai dari jam 9 pagi dan saat ini masih diperiksa. Jadi kami juga masih menunggu terkait dengan poin pertanyaan atau apa yang menjadi fokus pemeriksaan. Yang pasti terkait dengan kedatangan para saksi yang berjumlah 3 orang ini, mereka sendiri membawa beberapa bukti yang mereka nilai cukup otentik. Apa saja buktinya? Mereka membawa seperti bukti berkas dan juga bukti video, di mana bukti video ini untuk menunjukkan terkait dengan kesahihan ataupun legalitas. Jadi yang menjadi fokus dari adanya pemanggilan saksi ini dikarenakan saksi sendiri menilai bahwa ijazah dari mantan Presiden Jokowi ini palsu, tidak hanya ijazah tapi juga bukti lembar pengesahannya juga dinilai palsu. Nah ini tentu saja menjadi fokus dari Subdit Kamnek. Akan ada beberapa tahapan dikarenakan pemeriksaan ini akan tidak berhenti di hari ini saja, akan ada pemeriksaan berikutnya. Nah, untuk pemanggilan saksi bernama Riza yang belum dipanggil dikarenakan pasca kecelakaan, ini akan dijadwal untuk akan diperiksa dikarenakan ada bukti atau berkas video yang nanti akan disampaikan. Jadi ini akan ada dilakukan pemeriksaan forensik dan ini akan juga dilakukan pemeriksaan yang cukup detail untuk melihat apakah betul yang dilaporkan oleh para saksi terkait dengan ijazah Jokowi ini palsu atau tidak. Pemeriksaan dilakukan hari ini merupakan tindak lanjut dari adanya kedatangan dari Jokowi pada tanggal 30 April silam, di mana Jokowi datang ke Polda Metro Jaya untuk melapor terkait adanya ijazah palsu. Jadi ini merupakan tindak lanjut adanya pelaporan dan kami masih menunggu dari pihak kepolisian, khususnya dari Ditreskrimum maupun dari para saksi, apa saja poin utama atau terkait dengan pemeriksaan ini, apakah bukti-bukti yang dibawa ini akan dibawa ke tingkat forensik untuk diteliti atau ditelaah lebih lanjut. Audrey? Oke, penyelidikan terkait dengan pengumpulan bukti-bukti masih terus dikejar oleh penyidik. Tidak hanya datang ke Solo dan juga Yogyakarta, tetapi juga di Jakarta ada 3 saksi yang kini masih diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan. Sebelumnya ada Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah. Saudara, tidak hanya terkait dengan dugaan ijazah palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga dibanjiri tuntutan lainnya. Salah satunya kini adalah soal kasus mobil SMK yang sempat menjadi ikon kala Jokowi menjadi wali kota Solo. Kini menghadapi gugatan wan prestasi dari warga yang gagal beli di Pengadilan Negeri Solo. Pengacara asal Solo Muhammad Taufik menggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Solo pada 14 April lalu. Dalam gugatannya, Taufik menggugat Jokowi sebagai tergugat 1, KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMA Negeri 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat 4. Dalam proses mediasi di persidangan, pihak penggugat tetap meminta Jokowi menunjukkan ijazah SMA-nya di muka publik, serta dilakukan pembuktian keasliannya oleh pihak yang berwenang. Kalau dari kami sudah jelas, kami tetap ada gugatan bahwa ijazahnya ke pengadilan sesuai perkataannya beliau waktu di rumah dulu. Tunjukkan kepada masyarakat dan silakan siapapun yang nanti akan memeriksa atau mengujinya. Jokowi yang tidak hadir dalam proses mediasi karena sudah menyerahkan kuasa kepada YB Irfan menegaskan tak menutup kemungkinan dirinya akan hadir pada saat persidangan nanti, termasuk menunjukkan ijazahnya kepada majelis hakim. Persidangan apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan, kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA. Tak hanya ijazahnya yang digugat, persoalan mobil SMK yang sempat menjadi ikon kala Jokowi menjadi wali kota Solo kini menghadapi gugatan wan prestasi dari warga yang gagal beli di Pengadilan Negeri Solo. Sang penggugat, Aufa Lukmana Rea,
yang merupakan anak Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman menggugat Joko Widodo, mantan Wapres Ma'ruf Amin, serta PT Solo Manufaktur Kreasi. Dalam sidang perdana, Majelis Hakim melanjutkan proses sidang tanpa kehadiran tergugat 2 Ma'ruf Amin dengan agenda sidang pemeriksaan administrasi dan menawarkan hakim mediator untuk proses mediasi. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Saudara, Barreskrim Polri menyebut sudah 90% menyelidiki asli tidaknya ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Pembuktian ini dilakukan lewat uji laboratorium forensik. Simak perbincangannya hanya di Sapa Indonesia Malam.